Om Swastiastu, selamat malam. Perkenalkan nama saya Majarondo Ginting dengan NIM 2205531055. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai proses pengerjaan kayu. Yang pertama adalah pembuatan kayu, termasuk pengerjaannya kayu bulat dikirim ke pabrik. Kemudian disortir serta disimpan berdasarkan jenis, panjang, diameter, dan penggunaan akhir yang diharapkan. Jadi untuk mengolah kayu tersebut ada beberapa macam yang kita bahas selanjutnya. Yang pertama debarking. Ini pengupasan kulit kayu. Seperti pada gambar ini terlihat kayu utuh dikupas kulitnya oleh sejumlah mesin. Jadi di sini ada alat pengupasnya yang berputar mengkikis kulit kayu tersebut. Kemudian ada juga roda-roda gigi yang memutar kayu ini sehingga keseluruhan kulit kayu bisa dikupas. Kemudian handsaw operation, ini mesin gergaji. Setelah dikupas biasanya pastinya dipotong sesuai ukuran, dan hasil dari sini disebut log atau disebut sawmill atau penggergajian. Hasilnya adalah kayu persegi. Dari kayu bulat diubah menjadi kayu berbentuk persegi seperti pada gambar ini. Jadi ada gergaji yang naik turun memotong kayu dari sisi kiri dan sisi kanan, kemudian dibalikkan sehingga membentuk kayu persegi. Kemudian ini sesuai pembahasan sebelumnya mengenai pemotongan kayu. Seperti inilah metode utamanya, ada 3 jenis, yaitu yang pertama plain shaving. Jadi ini dipotong sejajar atau hampir sejajar dengan sumbu tengah log di bagian di sini. Pemotongan lurus dari satu sisi ke sisi lainnya. Kemudian yang bagian B ini quarter shaving. Ini log dipotong menjadi 4 bagian. Jadi inilah bagian salah satu bagiannya. Kemudian masing-masing quarter ini dipotong tegak lurus atau sedikit miring terhadap arah lingkar lingkar pertumbuhannya atau growth ringnya. Kemudian yang bagian C ini reef shaving, yang pemotongan dilakukan dengan sudut 30 derajat seperti ini. Kalau yang ini lurus, dia miring 30 derajat potongannya. Kemudian ada plain shaving of board. Jadi ini proses pemotongan cans atau batang kayu persegi menjadi papan menggunakan secondary saw atau gergaji sekunder. Can ini adalah batang kayu yang telah melalui proses awal pemotongan menggunakan head saw sehingga bentuknya sudah persegi atau persegi panjang, bukan lagi bulat. Ya, bisa dilihat pada gambar ini kayu yang sudah dipotong di awal tadi yang hasilnya adalah persegi dibawa ke sini, kemudian dipotong sesuai ukuran sehingga membentuk potongan-potongan tipis atau papan.
Kemudian edging, ini gambar pemangkasan tepi papan yang diperoleh dari pemotongan log. Ini hasil pemotongan sebelumnya yang proses menjadi papan tersebut. Di sini ada banyak sisi, banyak bagian, yang dimana yang bagian A ini adalah yang utama. Ini ukuran maksimumnya sebelum diolah lagi ke bentuk lainnya. Kemudian yang ada bagian B ini papan yang berukuran kecil. Kalau dilihat seutuhnya ini semua ini keseluruhan, bentuk papan ini tidak simetris, tidak persegi sempurna, maka diambil potongan-potongannya. Jika memenuhi potongan yang maksimum, maka diambil yang maksimum, kemudian yang lebih kecil lagi, kemudian yang lebih kecil lagi, yang bagian B, kemudian yang bagian C ini adalah sisa potongannya yang tidak dipakai tetapi masih diolah menjadi olahan lainnya seperti particle board, MDF, medium density fiberboard, atau digunakan juga untuk bahan bakar biomasa. Kemudian ada trimming, ini untuk pemotongannya atau pemotongan akhir, atau biasa disebut finishing. Ini untuk menghilangkan bagian-bagian cacat pada papan hasil pemotongan sebelumnya. Seperti pada gambar ini ada sejumlah proses operator yang bekerja untuk proses pemotongan tersebut, dan proses ini biasanya menggunakan komputer, membutuhkan bantuan komputer sehingga hasilnya pemotongannya presisi. Bagian-bagian yang dipotong itu adalah bagian yang retak, bagian yang tidak rata, yang pecah atau cacat alami, seperti itu. Kemudian ada inspecting and grading boards. Ini metode inspeksi atau pengelompokan kualitas. Jadi setiap papan yang sudah dipotong dari log, dari pemotongan-pemotongan umum, menjadikan kayu tersebut menjadi papan. Jadi hasil pemotongan tersebut biasanya masih basah atau memiliki kadar air alami pohon yang baru saja ditebang, misalnya 30-60% kadar air. Kemudian di sini dikelompokkan sesuai pengeringannya, sesuai kualitas papan tersebut, dan sesuai kadar air yang dimiliki papan tersebut. Kemudian ini kiln drying. Jadi seperti inilah diagram pengering kayunya. Jadi setelah dilakukan pengelompokan kayu berdasarkan kadar airnya, maka dilakukanlah pengeringan supaya menghilangkan kadar air dari papan tersebut. Jadi bisa kita lihat ada sebuah
ruangan. Kemudian di sini ada sirkulasi udara di mana didorong oleh kipas, ada juga motor kipasnya. Kemudian ada lamberlotnya di sini. Kemudian ada heat ducts untuk memanaskannya. Di dalam ruangan ini berputar udara. Kemudian ada juga dari komponen-komponen pendukung hot air. Di sini ada blower masuk ke dalam ruangan, udara masuk ke dalam ruangan ini. Jadi di sini dihasilkan udara panas. Jadi untuk proses singkatnya ini adalah bahan bakar atau serbuk kayu dibakar, kemudian menghasilkan panas. Kemudian ada blower lah yang mendorong udara panas tersebut masuk ke ruang ini melalui pipa-pipa serangkaian pipa pemanas. Kemudian di dalam ruangan ini udara panas bersirkulasi karena dorongan kipas ini. Jadi kayu yang di dalam ini, lamberlot, kayu yang di dalam mengalami penguapan sehingga kadar airnya mengurang. Kemudian uapan tersebut keluar melalui ventilasi atau sirkulasi udara ruangan tersebut, atau sirkulasi ulang. Hasilnya adalah kayu menjadi lebih kering dari sebelumnya. Kemudian ada komponen pembuatan kayu. Ini adalah komponen-komponen atau alat-alat pemproses kayu yang biasanya digunakan untuk memotong, meratakan atau membentuk sebuah kayu sebelum diproduksi. Seperti pada gambar ini ada banyak jenis. Yang bagian A table saw ini gergajinya dipasang pada meja datar, kemudian yang berputar di bagian bawah ini sehingga kita meletakkan benda kerja itu di atas, kemudian menggesernya sehingga roda yang berputar memotong benda kerja kita. Kemudian yang bagian B radial arm saw ini memiliki lengan radial yang bisa digeser ke depan ke belakang. Meja kerjanya tetap sementara gergajinya yang bergerak. Jadi ada mesin gergajinya, kita menggerakkan gergaji tersebut maju dan mundur. Kemudian ada bagian C. Ini adalah meter saw atau gergaji sudut. Ini bisa dimiringkan atau diputar sehingga bisa diatur kemiringan benda kerja yang diinginkan. Kemudian ini bend saw atau gergaji pita. Ini gergaji panjang dan tipis yang bergerak terus-menerus, biasanya untuk memotong benda kerja yang menghasilkan lekungan atau pemotongan lurus panjang juga bisa. Kemudian yang bagian E scroll saw seperti sebelumnya. Ini untuk yang lebih rumit lagi, biasanya untuk lekukan tajam atau pekerjaan detail seperti pengukir-pengukir untuk kayu-kayu yang tipis. Kemudian yang bagian F ini adalah jointer. Untuk meratakan kayu.
Misalnya untuk sebelum penyambungan kayu, penyambungan dua buah kayu, menggunakan alat ini untuk melaraskannya sehingga kedua kayu tersebut bisa sejajar atau rata atau selaras sebelum dilakukan penyambungan. Kemudian yang bagian G ini shaper, ini untuk membentuk tepi atau mengkikis di bagian untuk membuat lekungan, biasanya untuk dekoratif saja. Kemudian bagian H ini combination belt and descender, ini alat amplas untuk menghaluskan tepi kayu. Kemudian yang bagian I drill press atau berduduk, ini itu mengobor atau membuat lubang. Kemudian surfacing with planers and jointers, ini skema proses planing atau proses perataan papan kayu menggunakan mesin planer. Jadi ini ada ini benda kerjanya, kemudian ini ada infit roller, kemudian ini ada pemotongnya yang berputar, di sini ada pisaunya, kemudian ini pressernya untuk sebagai pengukur sehingga dia rata ketika melewati papan tersebut. Kemudian ada outlet roller untuk membantu komponen ini bergerak maju dan mundur. Kemudian ini juga table rollernya untuk menggerakkan sehingga kita dapat menggerakkan menggerakkan benda kerja atau menggerakkan alat ini. Jadi papan kayu ini masuk ke mesin, kemudian ditarik oleh infit roller. Ini kemudian ditarik oleh roller. Kemudian permukaan atasnya dipotong oleh pisau pada cutter head di sini. Yang bagian tidak rata langsung dikikis oleh secara otomatis dikikis oleh pisau tersebut. Kemudian ditekan oleh pressure bar di sini, lalu dikeluarkan oleh outfit roller dalam kondisi halus dan rata. Kemudian ada jointing, ini untuk membuat sisi tepi kayu menjadi rata, lurus dan halus sehingga bisa digunakan untuk sambungan atau pengeleman dengan presisi tinggi. Ini benda kerja, kemudian di sini ada pemotongnya, di sini ada outfit table, infit table. Jadi untuk proses singkatnya ini benda kerja diletakkan di infit table dengan sisi kasarnya menghadap ke cutter head. Jadi di sini cutter headnya, sisi yang mau dipotong diarahkan ke sini. Kemudian benda kerja ini didorong perlahan ke depan mengikuti arah feed. Jadi feed ini bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi cutter ini berputar dan menggigis bagian tepi kayu ini. Setelah melewati pisau ini, kayu ini keluar di atas outfit sini dengan tepi yang sudah rata dan halus. Kemudian ada counter curve line shaving. Ini mesin gergaji ukir atau scroll saw yang sedang digunakan untuk memotong kayu tipis, memotong pola rumit atau kurva tajam yang sulit dilakukan oleh gergaji biasa. Bisa juga dilakukan untuk dekorasi yang memerlukan keterampilan, yang memerlukan presisi tinggi untuk mengukir sebuah papan.
Kemudian ada bubut khusus untuk bubut kayu yang dioperasikan secara manual, di mana benda kerja atau kayu tersebutlah yang berputar. Kemudian ada sejumlah pisau yang memotong atau mengkikis benda kerja tersebut. Kemudian ada komponen untuk pengoborannya atau untuk membuat lubang pada kayu. Ada beberapa jenis, misalnya yang bagian A ini cocok digunakan untuk kayu keras, kemudian bagian B ini cocok untuk membuat lubang yang berdiameter besar, kemudian yang bagian C ini biasanya untuk membuat lubang datar di dasar papan tersebut atau kayu tersebut. Kemudian yang bagian D ini hole saw, ini khusus untuk membuat lubang berdiameter besar pada kayu. Kemudian ada routers and shapers. Ini alat pemotong juga yang tetapi digunakan untuk bagian tepi benda kerja saja. Jadi ini benda kerja, kemudian ini mesinnya, di sini table insertnya, inilah pemotongnya, ini yang berputar. Jadi untuk proses singkatnya ini, benda kerja ini diletakkan di atas meja mesin di sini, di sini. Kemudian router cutter ini dipasang pada spindle, kemudian dibaut, dikencangkan. Kemudian ini akan berputar dengan kecepatan tinggi, memutar pemotong tersebut sehingga benda kerja yang digerakkan secara perlahan ini akan memotong benda kerja tersebut atau mengkikisnya. Kemudian ada bentuk lain dan operasi pemotongan dan pembuatan sambungan khusus. Jadi ini khusus untuk membuat sambungan. Ini ada sebuah mesin, di mana ini adalah mesin buat profil kayu atau wood molding mesin. Jadi untuk prosesnya kayu ini diletakkan atas meja mesin, kemudian spindle berputar dengan cepat membawa dua komplus di kedua sisinya di sini. Kemudian kayu digerakkan melewati pisau dengan tekanan konstan, kemudian pisau membentuk profil molding sesuai desain yang diinginkan. Hasilnya adalah molding kayu lengkung atau lurus dengan bentuk penampang yang seragam. Ini hasilnya adalah kayu lengkung, bisa juga lurus atau dengan bentuk penampang yang seragam. Kemudian making wood joint, ini sambungin metode untuk menyambung kayu ke kayu dengan cara yang sederhana. Jadi ini penyambungan ketika dua permukaan kayu bertemu secara berhadapan tanpa elemen tambahan pada salah satu bagian untuk menempatkan atau menahan mereka bersama. Jadi ini metode biasanya disebut sambungan kayu, kemudian sambungan tumpul atau sambungan tepi dan permukaan ke permukaan. Ini biasanya sama sekali tidak menggunakan tambahan komponen lain seperti paku atau baut atau mur gitu. Jadi ini
seperti pada gambar ini, biasanya ini metode paling sederhana untuk penyambungan. Jadi ini metode penyambungan dari sisi ke sisi, kemudian dari ini sisi atas ke horizontal seperti ini. Kemudian biasanya ada lem sehingga merekatkan keduanya. Kemudian ini metode sambungan dengan potongan yang bertingkat, bisa seperti ini atau satu papan saja yang dipotong. Kalau jika di gambar ini hanya papan yang di bawah yang dipotong, sehingga jika kayu yang sambungan yang lainnya menumpuk, maka akan presisi tersambung. Kemudian yang ini keduanya dipotong, maka bisa disambung. Kemudian ini juga metode penyambungan lainnya, dado and groove join. Jadi ini seperti sebelumnya, ada juga yang bertingkat, ada yang satu benda saja yang dipotong, kemudian ada yang seperti ini juga, plain dado. Dengan ciri khasnya masing-masing. Kemudian ada tongue and groove join. Jadi seperti ini, ada yang bagian A, yang bagian B, yang bagian C. Jadi untuk menyambungkan tersebut dibuatlah potongan yang seperti ini, membentuk ikatan antara komponen yang satu dan komponen yang dua. Kemudian ada mortise and tenon join. Ada 5 bentuk yang umum kita jumpai untuk proses penyambungan. Ada yang contohnya bagian A ini sambungan tembus, ada yang biasanya disebut pada umumnya ini ada yang betina, kemudian ada yang jantan, kemudian yang bagian B ini yang tertutup, tidak sampai tembus seperti ini. Kemudian yang bagian E ini yang bagian C ini sambungan terbuka seperti ini. Pada bagian D ini juga sambungan dengan haunch. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian bagian E ini sambungan dengan pasak. Jadi ini biasanya digunakan, ada tambahan lainnya seperti ini untuk memperkuat, sehingga ketika si jantan ini atau yang bagian panjang ini masuk, maka akan dikunci oleh pasak ini, dikunci oleh penahan ini. Begitu juga bagian D ini, jika dia ke arah bergerak ke arah bawah horizontal vertikal, maka potongan yang seperti ini akan menahannya, sehingga sedikit lebih sulit untuk
rusak atau sedikit lebih baik dibanding metode yang bagian C jika diberi pembebanan di atas ini. Kemudian yang bagian D ini making bend wooden component. Jadi ini untuk bending ada from block. Kemudian ini workpiece-nya atau benda kerja. Kemudian ada steel strap, kemudian ada bulkhead. Jadi ini untuk membuat lekungan bentuk sambungan untuk menghasilkan komponen yang kuat. Kemudian ini prosesnya kayu ini dipanaskan terlebih dahulu dengan top air untuk beberapa waktu sehingga seratnya menjadi lunak dan lentur. Kemudian bisa dibengkokkan secara perlahan seperti ini sehingga dipasang juga steel strap untuk menahan pegangan. Jadi ditahan sekitar beberapa waktu, kemudian kayu dilepas dari cetakan sehingga membentuk benda kerja yang sudah melengkung. Kemudian ada curve bending. Jadi metode bending tetapi dengan mengambil atau membuat sayatan terlebih dahulu sehingga bisa di bending. Jadi bisa dilihat pada gambar ini kayu yang mau di bending diambil sesuai ukuran, maka ketika di bending maka secara otomatis dia akan membuat regangannya sendiri. Seperti ini bagian C bisa di bending seperti itu. Kemudian ada assembly and strengthening of wood product. Ini pelarasan komponen kayu yang benar dalam praktikan dicapai dengan salah satu dari dua metode. Ini biasanya perlengkapnya ada dua jenis perlengkapan sehingga potong-potongannya yang disambung dapat ditahan posisi yang benar. Kemudian bagi dua sambungan saling terkait sehingga bahwa komponen-komponen tersebut dapat menyesuaikan posisinya sendiri. Jadi berbicara mengenai alat yang untuk atau perlengkapan untuk menahan benda kerja sehingga kita bisa melakukan proses lainnya sembari benda kerja tersebut ditahan. Jadi ini clamps and fixtures atau penjepit kayu. Yang bagian A ini si clamp itu menjepit dua benda kerja secara kuat selama proses pengerjaan. Yang bagian B ini bar clamp menjepit benda kerja yang berukuran besar. Kemudian yang C ini hold fast clamp dipasang melalui lubang di meja dan dijepit dengan mengetuk bagian atas penjepit menggunakan palu seperti ini. Kemudian bagian D ini edge clamp khusus untuk menjepit tepi papan atau lebaran kayu seperti ini. Kemudian ada adhesive bonding. Ini alat untuk mengoles lem secara otomatis dan merata pada bagian sambungan di ventil joint. Itu sambungan berbentuk ekor burung yang sering digunakan pada laci atau kotak atau bingkai kayu. Jadi untuk proses singkatnya ini papan dengan potongan detail dimasukkan ke dalam mesin melalui sisi atas ini. Kemudian mesin memiliki manifold atau saluran distribusi yang menyalurkan lem dari wadah rampung ini ke titik tertentu.
Saat papan masuk, mesin secara otomatis mengeluarkan jumlah lem yang terukur ke setiap celah di tail. Kemudian setiap lem ini diaplikasikan, kemudian papan siap untuk dirakit dengan pasangannya sehingga menghasilkan sambungan kuat dan presisi. Kemudian ada pembuatan kayu, lapis, dan bahan panel lainnya. Ini untuk pembuatan finer. Ada 3 metode dasar untuk pembuatan finer atau lapisan kayu tipis. Bisa dilihat pada gambar ini, yang bagian ini rotary cutting atau pemotongan berputar, mirip dengan bubut juga, dimana benda kerja yang berputar, maka ada bisa pemotong yang memotong benda kerja tersebut. Kemudian ada yang bagian kedua ini flat or plain slicing atau pemotongan datar. Jadi ini pemotongan vertikal, horizontal, dia horizontal atau vertikal, tetapi yang pasti dia memotong secara datar sehingga membelah kayu menjadi 2. Kemudian yang bagian 3 ini adalah quarter slicing atau pemotongan seperempat. Jadi untuk langkah awalnya, kayu bulat dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian setiap potongan ini diiris tegak lurus terhadap lingkar seperti ini. Kemudian ada pembuatan kayu lapis. Yang bagian A ini kayu lapis 3 lapis finer. Yang bagian B ini kayu lapis 5 lapis finer. Kemudian yang bagian C ini kayu lapis inti kayu padat. Di sini ada kayu padatnya. Kemudian ada kayu lapis inti papan partikel. Jadi diisikan partikel di tengah-tengahnya. Kemudian ada pembuatan kayu rekayasa atau balok kayu fabrikasi dan balok lantai. Jadi ini metode finger joint atau sambungan jari seperti pada gambar ini. Di kedua kayu dipotong mengikuti bentuk tertentu yang serupa atau bentuk berpasangan, sehingga ketika dipasangkan maka akan membentuk seperti ini. Kemudian untuk merekatkannya dibuatlah lem kayu pada permukaan sambungannya, sehingga ketika kering akan merekatkan kedua kayu tersebut. Kemudian ada wood finishing. Ini adalah finishing untuk memperhalus atau menyempurnakan produk kayu sebelum didistribusikan. Biasanya meliputi pewarnaan atau pernis atau pemolesan. Kemudian ada upholstery. Ini installing webbing atau proses pemasangan anyaman goni atau jute webbing yang menggunakan alat bernama webbing stretch seperti ini. Jadi untuk persingkatnya ini, satu ujung jute webbing dipaku pada atau di staples ke rangkaian kayu seperti ini. Kemudian ujung lainnya dijepit dengan webbing stretch. Kemudian webbing stretcher ini kemudian tarik kuat atau menegangkan webbing. Setelah cukup tegang, ujung webbing tersebut dipaku atau di staples ke sisi rangka yang berlawanan seperti ini. Langkah ini diulang, webbing dipasang menyilang agar hasilnya lebih kuat dan merata. Kemudian ada instalasi spring. Ini untuk memberikan
dukungan atau kenyamanan pada Fortnite berlapis. Jadi jika dilihat yang bagian A, yang bagian B, yang bagian C, semuanya sedikit atau banyak perbedaan. Yang bagian A ini coil spring atau berbentuk gulungan kawat, kemudian yang bagian B snow spring bekas berbentuk gelombang panjang seperti huruf S atau zigzag. Kemudian yang bagian C ini kumpulan bekas spiral kecil yang masing-masing dibungkus kain atau burlap. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.